Ya, saya mau langsung lanjut ke Bang Ali. Bang Ali, sampai saat ini kan pihak KPK masih terus menelusuri ada atau tidaknya unsur kerugian negara dalam kasus ini. Tapi pertanyaan saya, Bang Ali, dalam pola penanganan kasus, sejumlah kasus yang pernah ditangani KPK, apakah memang ada misal contoh case-nya adalah ketika di tahap penyidikan, begitu, pasal yang diterapkan adalah pasal suap, tapi kemudian berkembang menjadi pasal 2 ayat 2 yaitu ancaman hukuman mati. Apakah pernah hal itu terjadi di KPK, Bang Ali? Iya, iya Mbak Vita. Saya kira banyak sekali, banyak perkara yang kemudian yang awalnya adalah dari tangkap tangan dan kemudian disangkakan dengan pasal-pasal penyuapan, namun di dalam perjalanannya kemudian diterapkan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara ya. Dengan ancaman hukuman mati? Iya Mbak Vita. Dengan ancamannya hukuman mati, Bang Ali? Hukuman mati itu hanya di pasal 2 ayat 2 ya Mbak Vita, dalam keadaan tertentu ya. Kalau kemudian pasal-pasal yang diterapkan di kasus-kasus lain, misalnya di Bakamla, atau kemudian di suap pengadaan Al-Quran, kita tahu di Kementerian Agama, itu ada pernah kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, itu juga kemudian berkembang di pasal 2 dan atau pasal 3 yang 2 minggu yang lalu salah satu tersangkanya sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Oke, maaf Artinya, Bang Ali, ya. Saya potong. Fokus saya yang saya tanyakan adalah apakah bisa berkembang dari pasal suap menjadi pasal 2 ayat 2 yaitu dengan ancaman hukuman mati. Fokusnya ke situ, Bang Ali. Oke, pasal 2 ayat 2 itu sejauh ini belum pernah ya diterapkan oleh KPK karena itu kan pasal-pasal yang berhubungan dengan keadaan tertentu. Salah satunya misalnya tadi dalam keadaan bencana alam misalnya begitu. Nah, sejauh ini pasal 2 pasal 3 di sana kan di pasal 2 ada 2 ayat ya. Jadi pasal 2 ayat 1 kemudian pasal 2 ayat 2 dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu ini kemudian kan ada penjelasannya di ketentuan undang-undang tersebut, salah satunya adalah dalam keadaan bencana alam begitu. Oleh karena itu tentu kajian nanti KPK berikutnya ke depan ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tentu juga nanti akan melihat dari sisi terkait dengan unsur-unsur pasal 2 baik pasal ayat 1 maupun di ayat 2-nya gitu. Soal yang tadi saya mungkin menjudulkannya nasihat dari Bang Nasrullah, Bang Ali, serahkan kepada penyidik. Nah, serahkan kepada penyidik. Lalu 5 komisioner ini, wah ini klik-kliknya itu loh. Mungkin Anda bisa menjelaskan kepada publik. Ya tentu bisnis proses di KPK itu dilakukan kan melalui proses penyelidikan oleh tim ya, kemudian penyidikan dan ada gelar perkara ya. Gelar perkara di tingkat pimpinan begitu. Di sana tim penyidik maupun penyidik itu memaparkan apa yang diperoleh dari proses penyidikan dan penyidikan yang kemudian disimpulkan gitu. Apakah kemudian yang pertama ada peristiwa pidana itu lebih dahulu, kemudian nanti yang kedua di situ disimpulkan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Posisi pimpinan tentu di dalam gelar perkara adalah melihat dan mendengarkan pemaparan dari para penyidik dan bahkan ada penuntut umum di dalam forum tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan menetapkan tersangka itu adalah seluruh peserta di dalam forum tersebut gitu. Jadi baik itu penyidik dan penuntut umum dan juga pimpinan 5 orang itu begitu. Oke, saya mau lanjut ke Mas Misbah. Mas Misbah tadi kan mengatakan bahwa pengadaan barang untuk kemudian bansos COVID-19 ini rawan untuk dikorupsi. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan kalau kita bicara mengenai penyaluran bansos COVID-19? Apakah misalnya harus melalui bantuan langsung tunai atau seperti apa? Iya Mbak, saya pikir skema bansos melalui cash transfer itu menurut saya lebih aman dan ini yang banyak diinginkan oleh warga masyarakat. Kami Seknas Vita bersama SPRI ya, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, itu sudah melakukan audit sosial terhadap bansos di DKI Jakarta. Mas Misbah, maaf saya potong. Hasilnya itu, Mbak. Mas Misbah, maaf saya potong. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa bantuan langsung tunai ini kemudian efektif, apakah memungkinkan ini dilakukan di tengah kita masih mengalami permasalahan mengenai DTKS, pendataan, dan lain sebagainya?
Ya, itu memang persoalan lain ya, bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah itu melakukan koordinasi untuk memperbaiki DTKS ya, data-data penerima bansos ini itu satu persoalan tersendiri. Tetapi bansos, bentuk bansos yang diberikan kepada masyarakat itu sebenarnya lebih diharapkan dalam bentuk cash transfer, dan ini memang dengan adanya cash transfer itu kan sebenarnya masyarakat bisa menentukan kebutuhannya sendiri dan justru bisa memutar roda ekonomi di tingkatan bawah, karena mereka akan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, ke kelontong, ke warung sebelahnya, ke toko kelontong sebelahnya, itu ya. Jadi ada perputaran ekonomi di tingkatan bawah. Terus yang kedua adalah mekanisme pengadaan barang jasa di tengah pandemi. Saya pikir ini perlu tetap dilakukan lelang gitu ya, tidak penunjukan langsung, karena ini sangat rentan. Jadi meskipun melalui lelang tetapi bisa disederhanakan dengan pantauan lembaga-lembaga pemeriksa keuangan. Saya pikir itu, Mbak. Oke, saya ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, ini kita sedikit mungkin belajar hukum sedikit gitu ya, Bang ya. Mengenai perkembangan penyidikan ya, tentu kan cuma hanya penyidik dan KPK ya yang tahu ya gitu ya. Tapi kalau misalnya saya mengutip pernyataan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron ya. Ini yang menyebutkan begini, memastikan KPK sudah berkali-kali mengingatkan agar tak menyalahgunakan bantuan sosial atau bansos terkait pandemi COVID-19, dan imbauan tersebut dihiraukan Menteri Sosial Juliari Batubara. Dan narasi-narasi Mensos pun juga kan kita juga sering melihat ya di media sosial juga yang cukup pro dengan yang namanya anti korupsi begitu. Nah, Anda sebagai pakar hukum pidana melihat ini, bisa nggak sih hal-hal yang ternyata bertolak belakang ini itu jadi pemberatan buat yang bersangkutan? Jadi gini, saya pertama mulai dengan saya sudah muak dengan narasi-narasi yang terlalu bagus itu. Umumnya dia hanya bisa berucap, tidak dalam perbuatan. Satu. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Ali tadi bahwa sudah terlalu banyak KPK dalam proses penyidikan melakukan pengembangan dari suap menjadi pasal 2. Itu sudah terlalu banyak dan itu bisa saja secara hukum. Nah, kemudian ini sudah ada 2 pimpinan KPK yang geram. Pertama mungkin Pak Firly dulu mengatakan akan diterapkan pidana mati, sekarang Pak Al Gufron gitu ya. Nah, sekarang apakah bisa pasal 2 dibuktikan? Saya seyakin-yakinnya sangat bisa. Kalau memang penyidik KPK bilang tidak bisa, kami itu undang saya paparkan, saya bisa buktikan Anda bisa masuk ke pasal 2. Sebagai narasumber dalam gelar perkara saya bisa arahkan ini pasal 2. Itu saya pastikan bisa. Ya. Kemudian persoalannya adalah apakah ada kemauan politik untuk menerapkan pasal 2. Apalagi dengan pasal 2 ayat 2. Apalagi kita mengetahui ya sudah ada dari tokoh-tokoh partai politik tertentu yang yang seolah-olah membuang pasal 2 ayat 2 itu pidana mati tidak begitu dan segala macam bertentangan dengan dunia internasional. Nah, ini sudah mulai ke arah sana. Saya bilang KPK, 2 pimpinan Anda sudah geram di sini, jangan main-main di sini. Nanti suatu saat Anda tidak lagi dipercaya narasi-narasi Anda. Jadi seperti saya geram tadi, udah malas dengar narasi omong kosong. Buktikan perbuatannya. Mas Ali terakhir, singkat saja. Banyak sekali juga yang mendorong ya penerapan pasal ini kepada KPK. Sampai dengan ormas keagamaan juga bersuara. MUI juga demikian. Komentar Anda? Ya, tentu kami memahami ya bagaimana harapan masyarakat terkait dengan penuntasan kasus ini, termasuk bagaimana penerapan pasal-pasal yang bisa menghukum para terdakwa nantinya dengan hukuman maksimal ya. Sesungguhnya di pasal penyuapan ini juga hukuman maksimalnya adalah seumur hidup ya, seumur hidup. Namun demikian tentu kami melihatnya selain dari tadi isu hukuman mati, juga sebenarnya jauh lebih penting pula adalah ketika bagaimana kami juga akan menelusuri kemungkinan penerapan undang-undang lain seperti misalnya pencucian uang gitu. Karena nanti di ujungnya adalah jauh lebih penting ketika aset recovery itu dilakukan. Artinya bahwa hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan para koruptor tersebut bisa kembali ke kas negara.
mungkin yang ditunggu adalah extraordinary gebrakannya KPK, Mas. Karena kan kalau boleh tambah pencucian satu uang saja itu kan tuh, Bang biasa Ali. begitu ya kan? Saya boleh tambah satu saja nggak gitu? Hati-hati loh. Perbuatan kriminal oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Satu, ya, dia menyembunyikan satu pasal yang bisa diterapkan, tapi dia tidak terapkan pasal itu, kriminal itu. Kemudian memaksakan suatu pasal yang seharusnya tidak bisa diterapkan. Misalnya, pasal itu dicantolkan hanya untuk bisa menahan orang, padahal pasal itu tidak Baik. mungkin terbukti itu. Itu adalah perbuatan kriminal di dalam penegak hukum oleh aparat penegak hukum. Mudah-mudahan saya yakin KPK tidak akan menjebakkan dirinya Oke, Bang atau Nas. menceburkan dirinya dalam perbuatan kriminal itu. Baik. Jadi di situ ada persoalan moral hazard oleh aparat penegak hukum mengenyampingkan suatu pasal atau memaksakan suatu pasal. Baik. Baik. Tengku Nasrullah, pakar hukum pidana, terima kasih. Bang Ali Fikri juga, PLT Ya, juru bicara sama-sama. KPK, terima kasih. Mas Misbah Terima Hasan, kasih Bang Ali. Sekjen Fitra. Sama-sama. Ya, Terima Selamat kasih. sehat selalu Bang Ali. Sehat selalu untuk Anda Ali bertiga. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh.